Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Internet super kencang milik Republik Indonesia, siapa bilang mimpi? Kita akan segera mewujudkan impian kita bersama ini. Internet super ngebut bus milik Indonesia dan ada di wilayah Indonesia, di mana saja sebarannya. Ini menarik kalau kita berbicara mengenai internet kencang milik RI yang ternyata bukan mimpi, sudah melalui banyak sekali proses kalkulasi, perhitungan, dan perencanaan, sehingga sekarang diharapkan realisasinya bisa segera dicapai. Tahun berapa sih kira-kira kita bisa benar-benar mengimplementasikan jaringan 5G hampir di seluruh wilayah-wilayah strategis di Indonesia? Kita nantikan bersama, targetnya 2024. Kita update terlebih dahulu ya, internet kencang RI bukan mimpi. Kita masih ingat di pikiran kita kemarin di tahun lalu, Kominfo ini sudah menargetkan sebenarnya implementasi jaringan 5G sudah bisa ada di Republik Indonesia di 2021. Bahkan tahun lalu kalau kita masih ingat, Kominfo juga membuka ini lelang frekuensi. Waktu itu lelang frekuensi yang dibuka di 2,3 gigahertz ya, yang awalnya disebutkan akan digunakan untuk 5G. Kemudian lelang frekuensi di 2,3 Hz ini ternyata dibatalkan di sana, dan pertanyaannya adalah kemudian kapan kita benar-benar bisa 100% mengimplementasikan jaringan teknologi berupa 5G ini, karena sepertinya akan tertunda terlebih dahulu dari target yang ditetapkan 2021 sebelumnya. Ini adalah dasar implementasi jaringan teknologi yang berbasis generasi 5 atau 5 generation atau 5G. Ini bagian dari rencana strategis dari Kominfo untuk tahun 2020 sampai ke 2024. Setelah sebelumnya Kominfo menyatakan bisa ditargetkan 2021 ini kita mulai bisa mengimplementasikan 5G di beberapa wilayah. Ternyata nanti ditargetkan 2024 bisa selesai dan terlaksana. Ini juga berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2021, semuanya tentang rencana strategi Kominfo. Jadi Kominfo ini memang mendukung penuh akan adanya konektivitas yang ada di Indonesia. Kita tahu konektivitasnya tidak hanya pembangunan infrastruktur fisik berupa jalan dan sebagainya, tapi juga infrastruktur fisik berupa jaringan telekomunikasi. Apalagi kalau kita tidak berbicara mengenai jaringan 5G yang terupdate dan terbaru. Kalau Indonesia ingin mengikuti juga perkembangan zaman dan teknologi yang digunakan oleh negara-negara lain di dunia. Ini dasar implementasinya seperti ini. Dari dasar implementasi ini kita sekarang tahu sudah mulai dipetakan secara lebih spesifik oleh Kominfo. Ini adalah 6 ibu kota provinsi yang masuk ke dalam prioritas awal untuk pengimplementasian jaringan 5G. 6 ibu kota provinsi ini juga sekaligus menjadi pilot project atau proyek percontohan awal untuk implementasi jaringan 5G. Tentu saja timbul pertanyaan, sekali lagi apakah ini bentuk dari Java sentris? Karena 6 ibu kota provinsi yang diprioritaskan ini semuanya ada di Pulau Jawa. Lepas dari masalah Java sentris atau tidak Java sentris, yang jelas ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa yang disebutkan sebagai 6 ibu kota provinsi prioritas ini semuanya secara jaringan infrastruktur sudah established, sudah mapan dan terbangun, sehingga sekarang tinggal ditunggu untuk upgrading ke 5G saja. Kemudian kita berbicara mengenai feasibility study. Dari feasibility study, pangsa pasar, kemudian potensi pasar yang bisa digarap dari jumlah penduduk dan sebagainya. Memang Pulau Jawa sejauh ini paling make sense atau masuk akal untuk menjadi skala prioritas. Ada Jakarta, kemudian Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya yang masuk ke dalam 6 ibu kota provinsi yang diprioritaskan sekaligus sebagai proyek percontohan atau pilot project awal implementasi dari 5G. Next, selain 6 ibu kota ini ada juga 5 destinasi wisata super prioritas. Karena kita tahu pemerintah kita tidak henti-hentinya gencar mempromosikan potensi wisata yang dimiliki sampai ke dunia internasional. Yang dibutuhkan oleh dunia internasional kalau kita berbicara mengenai sektor jasa pariwisata tentu saja salah satunya jaringan. Apalagi kalau tidak ingin memposting foto atau hasil jepretan, berbagi pengalaman di tempat-tempat wisata. Kalau misalnya sinyalnya tidak begitu bagus juga akan menjadi presiden buruk atau image yang tidak bagus bagi dunia pariwisata. Untuk itulah pemerintah juga memasukkan ini destinasi-destinasi wisata utama sebagai 5 destinasi wisata super prioritas. Kalau tadi ibu kota provinsi, sekarang 5 destinasi wisata super prioritas. Ada di Labuan Bajo, NTT, kemudian ada Danau Toba di Sumatera
Utara, ada Borobudur di Provinsi Jawa Tengah, Mandalika di NTB sampai ke Likupang Sulut. Nah, kalau tadi ibu kota provinsinya masih mengerucut di Pulau Jawa saja, untuk destinasi wisata lebih tersebar. Ini adalah kawasan-kawasan wisata yang dianggap punya potensi paling besar untuk bisa dalam tanda kutip dijual dan dipromosikan ke dunia internasional. Sehingga jaringan infrastruktur teknologi adopsi khususnya untuk jaringan teknologi 5G ini diperlukan harus ada di wilayah-wilayah ini. Ini adalah 5 destinasi wisata super prioritas. Next, ada juga nih wilayah utama yang menjadi prioritas bahkan dianggap paling penting dengan jaringan 5G yang harus segera diimplementasikan. Satu yang pasti ada di Ibu Kota Negara atau IKN baru. Tidak tanggung-tanggung, ini juga pembangunan jaringan serat optik 4G diawali dari sana sudah dilakukan oleh pemerintah dengan niat yang sangat serius membangun ibu kota negara IKN baru yang dianggap sangat ideal dan memenuhi syarat sebagai ibu kota negara. Tentunya salah satunya adalah infrastruktur telekomunikasi harus baik dan juga jaringan speed dari komunikasinya juga harus mumpuni, makanya digunakan sebagai implementasi 5G dilakukan juga di IKN atau Ibu Kota Negara yang baru. Kemudian ada juga satu wilayah industri manufaktur yang akan kita update informasinya karena belum dijelaskan secara detail di mana ini satu wilayah industri manufaktur yang masuk ke dalam wilayah prioritas untuk pengimplementasian 5G. IKN juga sudah tercover jaringan serat optik dan juga layanan 4G sehingga nanti akan segera diupdate untuk optimalisasinya di 5G. IKN juga sudah siap untuk implementasi teknologi 5G. Ini berbicara mengenai wajah dari Ibu Kota Negara baru yang dianggap sebagai greenfield sehingga koordinasi dan juga komunikasi terus dilakukan agar lintas sektor ini tidak ada permasalahan di kemudian hari sehingga jauh-jauh hari sudah dikomunikasikan mengenai pembangunan dan implementasi 5G di Ibu Kota Negara baru dan tentu saja Ibu Kota Negara di Jakarta saat ini. Proses implementasi 5G-nya seperti apa? Ditargetkan nanti rampung di 2024 dengan asumsi juga Ibu Kota Negara atau IKN 100% sudah tercakup jaringan 4G dan juga 5G. Kita ketahui bersama saat ini juga effort terbaik telah dilakukan oleh pemerintah kita agar jaringan 4G ini semakin merata sampai ke pelosok-pelosok daerah. Sebelum akhirnya kita masuk ke dalam fase teknologi baru yang lebih canggih yaitu 5G. Belum dijelaskan rinci, nah ini pertanyaan dari masyarakat ya, dari Kominfo juga belum menjelaskan rinci. Kali ini frekuensi yang akan digunakan yang mana? Karena sebelumnya ada di 2,3 Hz yang awalnya disebutkan akan digunakan untuk 5G, kemudian proses lelangnya dibatalkan. Kita nantikan juga update informasinya. Uji coba teknologi 5G ini yang jelas sudah dilakukan oleh pemerintah kita. Periodenya sudah lama, 2017 sampai 2019 sehingga sekarang tinggal menuju ke proses realisasi dan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat proses implementasi 5G di tanah air. Ini kita lihat ada 10 uji coba yang sudah dilakukan mulai dari uji coba indoor sampai skala outdoor. Ini melibatkan jaringan aktif secara end-to-end. Kita nantikan bersama semoga proses implementasi 5G-nya ini bisa segera diwujudkan sehingga internet kencang RI Super Boost di tanah air ini bukan sekedar mimpi.